Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi di minggu kedua, kalkulus 2, yaitu tentang fungsi transenden. Nah, ini adalah beberapa subbab atau submateri yang akan dibahas hari ini, yaitu ada logaritma dan eksponensial, fungsi logaritma dan fungsi eksponensial, dan juga fungsi inverse. Nah, untuk yang pertama yaitu logaritma dan eksponen. Apa itu definisinya? Definisi dari logaritma dan eksponen. Kalau eksponen, jika n bilangan bulat positif, maka di sini ada a pangkat n. A pangkat n itu berarti sudah termasuk bilangan eksponen. Artinya a kali a kali a sampai n, sampai nilai n. Itu adalah a pangkat n. Itu definisi 1. Jika definisi 2-nya, jika R adalah bilangan rasional dengan R sama dengan P per Q, dengan Q lebih dari 0, maka A pangkat R yaitu sama dengan A pangkat P per Q, atau bisa dituliskan akar Q dari A pangkat P juga bisa disamadengankan dengan akar pangkat Q dari A kemudian dipangkatkan P. Itu adalah definisi kedua. Contoh yang lain atau fungsi yang lain yaitu A pangkat minus P per Q, yaitu bisa dituliskan karena di sini adalah pangkat minus, bisa dituliskan dalam bentuk pecahan, yaitu 1 per A pangkat P per Q. 1 per A pangkat P per Q. Nah, kemudian ini juga ada sifat-sifat operasi aljabar bilangan berpangkat. Ada 5. Yang pertama bentuk perkalian. A pangkat M kali A pangkat N disamadengankan dengan A pangkat M plus N. Pangkatnya dijumlahkan apabila bentuknya perkalian. Apabila bentuknya penjumlahan, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan pangkatnya dikurangi menjadi A pangkat M minus N. Apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M kali N. Kemudian apabila bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. Apabila bilangan dipangkatkan dengan minus akan menjadi pecahan. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Kemudian jika A pangkat 0, ini untuk fungsi logaritma, jika A lebih dari 0 untuk A tidak sama dengan 1, maka untuk X positif didefinisikan sebagai logaritma A dari X, di mana bacanya di sini adalah logaritma dengan basis A dari nilai X. Artinya X itu akan sama dengan A pangkat Y, sehingga logaritma dengan basis A dari X sama dengan Y. Logaritma yang pertama kali dipelajari adalah logaritma dengan basis 10 yang biasa dilakukan di waktu SMA. Itu angka 10-nya tidak dituliskan. Artinya seperti ini, logaritma 10 berbagi 10 dari X bisa dituliskan logaritma X. Angka 10-nya tidak dituliskan di dalam fungsi logaritmanya. Nah, ini adalah sifat-sifat logaritma. Bisa dituliskan di sini, logaritma dengan basis A dari 1 atau logaritma 1 sama dengan 0. Logaritma A dari A. Logaritma dengan basis A dari A sama dengan 1. Antara basis dengan fungsinya dia sama, dia akan sama dengan 1. Apabila bentuknya perkalian, logaritma B kali C sama dengan logaritma B ditambahkan C. Bentuknya berganti menjadi penjumlahan. Apabila bentuknya adalah pecahan, dia akan berbentuk pengurangan. Logaritma B per C sama dengan logaritma B min logaritma C. Apabila berpangkat, pangkatnya akan berpindah ke depan logaritma. Logaritma B pangkat R. R-nya di sini berpindah menjadi di depan logaritma konstanta. Sebenarnya R di sini tidak hanya konstanta, bisa juga suatu fungsi.
Nah, di sini juga ada logaritma bentuknya pecahan, bisa dituliskan di sini adalah minus. Karena logaritma 1/C bisa dituliskan dengan logaritma C pangkat min 1. Sehingga minusnya bisa dituliskan di depan logaritma, di depan simbol logaritma di sini. Kemudian, kalau bentuknya seperti ini, logaritma dengan basis A dari X bisa dituliskan logaritma X dibagi dengan logaritma A, tapi dengan basisnya adalah basis B. Basisnya sama antara pecahan, penyebut, dan pembilangnya. Nah, ini adalah penguraian dan peringkasan ekspresi logaritma. Nah, apabila di sini penguraian berarti dari bentuk perkalian dirubah ke bentuk penjumlahan. Apabila peringkasan kebalikannya, dari bentuk yang panjang bisa penjumlahan pengurangan diringkas menjadi pembagian atau perkalian. Di sini contohnya, nyatakan logaritma X kali Y pangkat 5 per akar Z menjadi bentuk penjumlahan, karena di sini bentuknya adalah perkalian dan pembagian atau pecahan. Akan diganti menjadi bentuk penjumlahan pengurangan. Yang pertama, kita harus mengubah bentuk awalnya dulu. Yang awalnya pecahan, kita akan mengganti menjadi pengurangan. Logaritma X Y pangkat 5 per akar Z. Berarti kita ganti menjadi pengurangan. Logaritma X Y pangkat 5 dikurangi dengan logaritma akar Z, karena bentuk awalnya seperti itu. Selanjutnya, langkah kedua, yang bentuknya perkalian, kita ganti menjadi penjumlahan, yaitu logaritma X kali Y pangkat 5. Kita berubah menjadi logaritma X ditambah logaritma Y pangkat 5. Minus logaritma akar Z, ini kita ganti menjadi Z pangkat setengah. Sehingga logaritma Z pangkat setengah nanti kita ganti lagi menjadi setengah kali logaritma Z. Untuk yang logaritma Y pangkat 5, kita ganti 5-nya kita pindah ke depan. Jadi bentuk akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian ini adalah ringkasan seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk A lebih dari 0, fungsi X sama dengan A pangkat X disebut fungsi eksponensial dengan basis A. Untuk A lebih dari 0, fungsi X sama dengan logaritma dengan basis A dari X disebut fungsi logaritma. Untuk A sama dengan eksponen X disebut fungsi eksponen natural. Kemudian untuk A sama dengan E, fungsi X sama dengan ln X. Bisa disamakan dengan logaritma dengan basis E dari X disebut fungsi logaritma natural, atau kita biasa menyebutnya dengan ln, fungsi ln atau logaritma natural. Nah, apa itu logaritma natural? Definisinya, logaritma natural itu adalah nilai integral dari logaritma natural dari X sama dengan integral dari 1 sampai X dari 1 per T dt untuk X sama lebih dari 0. Dengan daerah asal fungsi logaritma natural adalah himpunan bilangan real positif. Nah, ini beberapa contoh untuk standar mengartikan logaritma natural dari X, yaitu ln X dan tidak lagi log E atau log eksponen dari X. Ini adalah penjelasan selanjutnya. Penulisannya bisa dituliskan seperti ini. Eksponen ln X sama dengan X. Dan ln eksponen X dia akan sama dengan X. Ini adalah bisa diartikan sebagai definisi. Misalkan dicontohkan ln 1 sama dengan 0 karena eksponen 0 sama dengan 1. Yang kedua, ln E sama dengan 1. Atau di sini bisa dituliskan atau disebabkan karena eksponen 1 adalah nilai eksponen itu sendiri. Kemudian ln 1/E sama dengan min 1 karena eksponen min 1 adalah 1/E. Nah, ini kalau misalkan kita membuatkan grafik antara Y sama dengan eksponen X, antara fungsi X, fungsi Y sama dengan X, dan fungsi Y sama dengan ln X. Di sini
ketiga fungsi ini berbeda namun ini mirip trennya naik terus di sini untuk ketiga fungsi ini. Di sini ada sifat-sifat logaritma natural hampir sama dengan sifat logaritma. Di sini ln 1 sama dengan 0, ln A per B sama dengan ln A min ln B, ln A kali B sama dengan ln A plus B, ln A pangkat R sama dengan R kali ln A. Di sini kita membicarakan masalah turunan fungsi. Turunan fungsi di sini bisa dituliskan dx dari integral x sampai 1 per t dt bisa diartikan atau dikerjakan dengan persamaan seperti ini. Turunan dari ln x sama dengan 1 per x. Ini adalah turunan dari fungsi ln atau fungsi logaritma. Kalau misalkan di sini dikombinasikan dengan aturan rantai, turunannya pun dikerjakan dengan menggunakan turunan rantai, di mana fungsinya bisa kita tulis u di sini. Jadi turunan dari ln u kita turunkan secara overall dulu. Turunan dari ln dia 1 per u. Turunan dari ln u dia 1 per u, dan turunan dari fungsi u itu sendiri harus dikalikan. Jadi 1 per u dikalikan turunan dari fungsi u. Turunan dari u. Ini adalah latihan soalnya. Bisa teman-teman kerjakan. Ini saya berikan satu contoh saja. Untuk nomor 1, ringkaslah bentuk logaritma tunggal berikut. Nah, ini disuruh ringkas, berarti dari penjumlahan, karena di sini bentuknya penjumlahan, bisa kita ganti menjadi bentuk pembagian. Bisa kita tuliskan di sini karena ini ada angka 2. Nah, ini pasti bilangan berpangkat. Bisa kita tuliskan ln x plus 1 pangkat 2, karena ada pangkat 2 di sini. Nanti kita bagi dengan ln x, dibagi dengan x di sini. Nah, ini adalah bentuk ringkasnya sudah. Nanti untuk 4 soal selanjutnya teman-teman kerjakan sendiri. Kemudian ini juga ada soal, carilah turunan dari ln x. Nah, ini adalah kita mengerjakan menggunakan fungsi turunan rantai. Ini saya contohkan dengan menggunakan turunan rantai. Bisa kita tuliskan dari yang nomor 1. Yang 1a berarti dx ln akar x-nya bisa kita tuliskan x pangkat setengah. Nah, dari sini kita bisa turunkan secara overall dulu. Turunan ln berarti 1 per x pangkat setengah dikalikan dengan turunan u. Di sini yang saya misalkan u yaitu akar x-nya, dia sebagai u. U-nya sama dengan x pangkat setengah. Nah, berarti turunan u sendiri yaitu setengah x pangkat setengah min 1. Berarti ini bisa kita tuliskan x pangkat min setengah, kemudian dikalikan setengah, kalikan x pangkat setengah min 1, x pangkat min setengah. Bisa kita tuliskan di sini yaitu setengahnya saya pindah ke depan, x pangkat min setengah dikalikan x pangkat min setengah, bisa kita jumlahkan pangkatnya akan menjadi x pangkat min 1 atau 1 per 2x. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Untuk 5 soal selanjutnya yang B, nomor 2, 3, 4, dan 5 bisa teman-teman kerjakan. Nah, ini contoh yang lain atau latihan soal yang lain. Hitunglah dy per dx jika ini juga menggunakan turunan rantai. Saya contohkan juga nomor 1. Nomor 1 saya contohkan di sini, saya kerjakan. Nah, pertama teman-teman harus mengubah bentuk ini menjadi bentuk berpangkat, bilangan berpangkat. Y sama dengan ln x min 1 dibagi x kuadrat. Nah, ini bisa kita tuliskan
X min 1-nya pangkat 1/3 dan X pangkat 2-nya juga pangkat 1/3. Sehingga bisa dituliskan lagi menjadi bentuk pengurangan, yaitu ln X min 1 pangkat 1/3 min ln X kuadrat pangkat 1/3. Nah, setelah itu sepertiganya kita pindah ke depan. 1/3 ln X min 1 min 1/3 ln X kuadrat. Nah, baru setelah ini kita turunkan. Misalkan di sini kan masih Y. Di sini kita bisa tuliskan Y aksen atau turunannya. Turunannya yaitu sepertiga konstanta, turunan ln yaitu 1/X min 1. Kemudian turunan rantai, ini sebagai U-nya, yang ini sebagai U. Turunan dari U, turunan dari X min 1 yaitu 1. Kemudian yang kedua, sepertiga ini konstanta, turunan dari ln X kuadrat 1/X kuadrat, ini sebagai U. Berarti turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Bisa kita tuliskan di sini 1/3 min 3. Kemudian di sini kita juga tuliskan X-nya bisa kita hilangkan ya, yang di atas, sehingga di bawah tinggal X saja. Berarti ini tinggal 2/3X. Nah, ini kita bisa menyamakan penyebutnya. Kalau kita penyamakan penyebutnya berarti yang di sebelah sini kita kalikan 3X. Kemudian yang di sini kita kalikan dengan 2 kali 3X min 3. Sehingga penyebutnya sama. 3X min 3 kalikan 3X. Bisa kita tuliskan lagi. 3X yang ini adalah 6X min 6. Berarti nanti hasilnya min 3X. Yang bawah adalah 9X kuadrat min 9X. Nah, ini sudah hasil akhirnya. Untuk keempat soal selanjutnya bisa teman-teman kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah fungsi 1/1. Fungsi 1/1 di sini adalah jika F monoton murni pada darah asalnya, maka F memiliki inverse. Misalkan di sini bisa kita tuliskan fungsi 1/1 dalam bentuk grafik. Fungsi 1/1, fungsi Y sama dengan X adalah fungsi 1/1. Kemudian fungsi Y sama dengan min X adalah fungsi 1/1. Namun fungsi Y sama dengan X kuadrat itu bukan fungsi 1/1. Karena nanti nilai X-nya, misalkan di sini kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Nah, apabila kita masukkan dua nilai X, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh, untuk X sama dengan min 1, kita masukkan ke dalam sini, Y sama dengan min 1 kuadrat. Jadi sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, dia akan menghasilkan Y sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Dia menghasilkan angka yang sama dengan nilai X yang berbeda. Sehingga dia tidak disebut dengan fungsi 1/1. Karena ada 2X yang berbeda. Nah, ini adalah contoh selanjutnya. Fx sama dengan akar X 1/1 pada setiap domain non-negatif karena akar X1 tidak sama dengan akar X2 ketika X1 tidak sama dengan X2. Nah, ini adalah fungsi grafiknya. 1/1 hanya memotong garis horizontal sebanyak 1 kali. Kalau yang tadi fungsi yang bukan 1/1 dia memotong garis horizontalnya biasanya lebih dari 1 kali. Nah, ini contohnya ini yang bukan 1/1, jadi dia memotong garis horizontal, dia lebih dari 1 kali, maksudnya di sini. Nah, dia punya dua nilai dengan nilai Y yang sama. Contoh tadi adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian fungsi inverse.
Definisinya, misalkan f fungsi 11 pada domain D dengan range R, fungsi inverse didefinisikan sebagai fungsi inverse dari B sama dengan A jika FA sama dengan B. Domain dari fungsi inverse adalah R dan range dari fungsi fungsi inverse adalah D. Jadi kebalikannya. Bagaimana? Contohnya seperti ini. Jika simbol f pangkat min 1 ini bisa dikatakan sebagai fungsi inverse, dibacanya fungsi inverse. F min 1 ini bukan bilangan pecahan atau 1 per f untuk bahasan fungsi inverse. Contohnya, x sama dengan, di sini ada angka 1 sampai 8, 1, 2, 3 sampai 8. Nilai fx-nya sama dengan, untuk x sama dengan 1, fx-nya sama dengan 3. Untuk x sama dengan 2, fx-nya sama dengan 3,5 sampai selanjutnya. Kemudian, kalau kita balik, y-nya sama dengan 3, 4,5, kita balik. Ring hasilnya menjadi y di sini. Hasilnya kita tuliskan y. Seperti apa inverse-nya? Inverse-nya bisa kita tulis di sini. Inverse dari y dari 3 yaitu 1, akan kembalikan nilai x-nya. Sama seperti fungsi inverse dari 4,5 akan kembali ke 2. Di sini yang kolom kedua, dan seterusnya sampai f inverse y, fungsi inverse dari y dari 34,5 yaitu adalah 8. Karena fx dari nilai 8 yaitu 34,5. Ini adalah grafik fungsi inverse. Apabila kita gambarkan di sini semisal ada cermin, seperti cermin di sini, dia bentuknya simetri, yaitu grafik f bentuknya simetri terhadap grafik ini. Simetri terhadap y sama dengan x. Yang ini y sama dengan x. Nah, dia bentuknya adalah simetri terhadap y sama dengan x. Jadi seperti cerminnya berkebalikan di sini untuk inverse dari fungsi f. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini penulisannya seperti ini. Fungsi komposisi itu bisa dituliskan dengan simbol lingkaran kecil seperti bulat. Fungsi inverse dari komposisi f dari x yaitu kita tuliskan sama dengan x. Komposisi f dengan fungsi inverse dari y bisa kita tuliskan dengan sama dengan y. Akan menjadi dua bentuk fungsi ini. Nah, bagaimana mencari fungsi inverse? Fungsi inverse yang pertama langkahnya, selesaikan persamaan y sama dengan fx untuk mendapatkan nilai x-nya, yaitu sama dengan inverse y. Jadi ganti y sama dengan f menjadi bentuk x sama dengan fungsi inverse dari y, di mana x diekspresikan dari fungsi y. Yang kedua, tukar x dan y untuk mendapatkan bentuk dari fungsi inverse dari x, di mana fungsi inverse diekspresikan ke bentuk lama x sebagai variabel bebas dan y sebagai variabel terikat. Contoh, carilah inverse dari y sama dengan setengah x plus 1, ekspresikan sebagai fungsi x. Langkah pertama yaitu kita punya fungsi ini, y sama dengan setengah x plus 1. Kita ganti menjadi bentuk y. Jadi menjadi yang awalnya y sama dengan fungsi x, ya. Kita ganti menjadi x sama dengan fungsi y. Nah, ini x sama dengan fungsi y. Y sama dengan setengah x plus 1. Kita kalikan dengan 2 ruas kiri dan ruas kanan sehingga y menjadi 2y sama dengan x plus 1. Kemudian x-nya kita pindah ke kiri menjadi seperti ini sehingga 2y minus 2. Kemudian ini sudah hasil akhirnya bentuknya x sama dengan fungsi y, sehingga terakhir kita menukarkan x dengan y-nya. Kita kembalikan menjadi y sama dengan fungsi x. Fungsi x lagi, y sama dengan fungsi x.
Y sama dengan 2X min 2. Yang tadi X sama dengan 2Y min 1. Ini adalah fungsi inverse-nya. Nah, jadi inverse dari fungsi fx sama dengan setengah x plus 1 adalah 2x min 2. Bagaimana kita mengecek ini benar atau tidak? Kita masukkan kedua fungsi tersebut. Fungsi fx dimasukkan ke dalam fungsi inverse-nya dan fungsi inverse-nya dimasukkan ke dalam fungsi f-nya. Yaitu fungsi inverse dari fx berarti kita memasukkan nilai fungsi fx, nilai ini ya ke dalam x dari fungsi inverse. Berarti ke dalam sini. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Sehingga 2 dikali setengah x plus 1 dikurangi 2 menghasilkan nilai x. Nah, untuk yang selanjutnya sama, dibalik. Jadi, fungsi inverse-nya yang ini kita masukkan ke dalam sini. Ya. Jadi, 2x min 2 kita masukkan ke dalam setengah x plus 1. Setengah kali 2x min 2 plus 1. Dia akan menghasilkan nilai x. Dia sama-sama menghasilkan nilai x. Karena sama-sama menghasilkan nilai x berarti ini benar. Ini adalah fungsi inverse dari setengah x plus 1. Ini cara pembuktiannya. Ini kalau misalkan kita gambarkan, grafik yang hijau adalah setengah x plus 1, Y sama dengan setengah x plus 1, sedangkan yang merah adalah 2x min 2. Ini adalah bentuknya simetri terhadap Y sama dengan x. Contoh selanjutnya, perlihatkan bahwa 2x plus 6 memiliki inverse dan cari rumus untuk inverse x, fungsi inverse x, dan periksa kebenaran hasilnya. Kemudian di sini ada fungsi inverse x jika Y sama dengan fx sama dengan x per 1 per x. Ini adalah bisa teman-teman kerjakan. Ini sudah ada satu soal, kemudian ini juga ada 5 soal lagi. Ada 5 soal lagi juga teman-teman bisa kerjakan. Nah, kemudian setelah fungsi inverse kita belajar turunannya, turunan fungsi inverse. Bisa kita tuliskan seperti ini. Turunan itu simbolnya adalah ini. Ini ada tanda apostrofnya, ada tanda petiknya itu turunan, dan inverse-nya ini f pangkat min 1 ini inverse. Y adalah yang diturunkan dan kita bisa tuliskan 1 per turunan dari fx. Nah, bisa dituliskan seperti ini, dx per dy sama dengan 1 per dy per dx. Ini contohnya seperti apa di sini? Misalkan fx sama dengan x pangkat 5 2x plus 1 x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 1. Dicari adalah turunan dari fungsi inverse dengan y sama dengan 4. Ini nilai y-nya, y sama dengan 4. Nah, langkah pertama teman-teman harus mencari berapa nilai x-nya sehingga dia menghasilkan y sama dengan 4 pada fungsi tersebut. Di sini y sama dengan 4. Nah, berapa nilai x-nya? Nah, ini x-nya berapa? Ini kita cari dulu sehingga di sini dijelaskan y sama dengan 4 berpadanan dengan x sama dengan 1. Ya, ketika kita masukkan 1 ke sini, 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 ditambah 1, dia akan menghasilkan angka 4. Berarti x-nya sama dengan 1. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini, kita cari turunannya. Turunan dari x pangkat 5 plus 2x plus 1 sama dengan 5x pangkat 4 plus 2. Nah, sehingga bisa kita masukkan dengan rumus yang tadi. Turunan dari fungsi inverse dari y sama dengan 4 yaitu 1 per turunan dari fungsi dengan y sama dengan x sama dengan 1. Ini sudah nilai x-nya. Yang dimasukkan ke sini adalah nilai x. Yang ini adalah nilai y. Ya, sehingga ini gini, 1 ditambahkan 5 plus 2 sama dengan 1 plus 1 per 7. Ini sudah hasil akhirnya.
Ini 5 plus 2 ini dari mana? Dari 5x pangkat 4 plus 2. Dari turunannya dengan memasukkan nilai, dimasukkan ke sini nilai x sama dengan 1. Kita masukkan ke sini, menghasilkan 1/7. Nah, ini untuk latihan soal yang lain. Teman-teman bisa kerjakan, ada 4 soal untuk turunan inverse. Selanjutnya, yaitu tentang fungsi eksponen alami. Fungsi eksponen alami di sini dinyatakan sebagai x sama dengan eksponen y, berarti y sama dengan ln x. Berdasarkan definisi diperoleh bahwa eksponen ln x dia sama dengan x untuk x lebih dari 0, eksponen ln y dia sama dengan y untuk semua y. Nah, teoremanya hampir sama dengan bentuk logaritma. Apabila perkalian bilangan eksponen, pangkatnya dijumlahkan. Apabila pembagian, pangkatnya dikurangi. Dan turunan dari eksponen x adalah eksponen x sendiri. Dx eksponen x yaitu eksponen x. Apabila u sama dengan fx, berarti diferensial x dari eksponen u, berarti eksponen u dikalikan dari diferensial u itu sendiri. Contohnya yaitu seperti ini. Turunan dari eksponen x pangkat 2 ln x diselesaikan. Nah, ini kita tuliskan dulu. Turunan dari eksponensial, yaitu turunan ini sendiri, eksponensial. Kemudian kita turunkan dari x kuadrat ln x-nya. Kita turunkan dari bilangan ininya. Nah, u-nya kita turunkan dari u-nya dulu, x kuadrat ln x. Bagaimana? Ya, kita turunkan x kuadrat kali 1/x ditambahkan 2x kali ln x. Nah, ini kita turunkan. Setelah diturunkan, kita gabungkan dengan yang sebelumnya, yaitu x kali x eksponen x kuadrat ln x dikalikan 1 plus ln x kuadrat. Seperti ini hasil akhirnya. Ini ingat ya, untuk yang baris kedua ini kita menggunakan turunan dari ini. Nah, ini adalah bentuk perkalian. U kali V. Kalau U kali V itu adalah U aksen V plus UV aksen. Ya, sehingga menghasilkan bentuk yang seperti ini. X kuadrat 1/x ditambah 2x ln x. Begitu. Untuk contoh soal selanjutnya, hitunglah x kuadrat eksponen min x pangkat 3. Misalkan di sini U sama dengan min x pangkat 3, di mana du-nya turunannya min 3x kuadrat dx. Sehingga bisa kita tuliskan integral yang ini menjadi x kuadrat eksponen u, dengan dx-nya kita ganti dengan du dibagi 3x kuadrat. Di sini ya, bisa kita tuliskan dx sama dengan du per min 3x kuadrat. Yang minggu sebelumnya sudah saya jelaskan masalah substitusi. Misalkan U ya. Nah, ini setelah kita misalkan U, kita integralkan. Min 1/3 integral eksponen U du, yaitu min integral eksponen U itu integralnya adalah eksponen U itu sendiri. Setelah kita integralkan, ini kan plus C, karena integral tak tentu. Jadi setelah mendapatkan hasil, kita kembalikan ke fungsi X. Min 1/3 eksponen min X pangkat 3 plus C. Seperti itu. Ini adalah contoh soalnya. Kemudian ini adalah latihan soal. Ada 4 soal yang teman-teman bisa kerjakan untuk menambah nilai. Mohon dikerjakan untuk latihan soal. Nanti kita bahas di meet selanjutnya. Dengan langsung tanya jawab atau diskusi pertanyaan yang teman-teman dapatkan setelah mempelajari materi yang saya berikan. Demikian materi hari ini, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.